Hey, oke guys, welcome back to Gnosis alias Cakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias lagi spoiler Martial Universe Wudong Qiankun Season 5 episode ke-11. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana rombongan kota yang mulai masuk ke area pegunungan granit guntur dan mendapatkan serangan malam pertama oleh gerombolan binatang iblis kuat. Jinmu dan Haisa yang memang menyimpan dendam pada Lindong mengirim lebih banyak binatang iblis setengah nirvana ke perkemahan Mote dan memaksa Lindong untuk menarik perhatian para binatang iblis itu agar menjauh dari perkemahan. Diserang oleh 5 binatang iblis setengah nirvana adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa diatasi oleh praktisi nirvana sejati dengan mudah. Karena itulah semua orang berpikir Lindong sudah sadaqallahul azim, dan Mote yang merasa tidak terima langsung melabrak Jinmu dan Haisa. Di tengah perseteruan antara dua perkemahan memanas itulah orang yang disangka sudah sadaqallahul azim tiba-tiba muncul seolah membawa keberuntungan surga di sisinya karena bisa selamat dari keroyokan binatang iblis tingkat nirvana. Gimana cerita selanjutnya? Langsung aja kita terobos. Semua orang hanya bisa membuka mulutnya lebar-lebar melihat Lindong yang seolah bangkit dari kematian, kecuali Moling dan kawan-kawan yang sejak awal memang yakin rekan mereka itu memiliki rencananya sendiri sampai berani menarik perhatian 5 binatang iblis setengah nirvana. Sementara Moling dan gengnya yang lain merayakan kemunculan Lindong dengan gembira, Mote, Lisuan, Tangsuan, dan yang lainnya akhirnya menyadarkan diri sebelum mengungkapkan senyuman puas sambil menyayangkan gagalnya rencana Jinmu dan Haisa karena sekarang Lindong telah kembali untuk menagih hutang. Awalnya Jinmu dan Haisa menunjukkan raut jelek di wajah bertinyi-tinyi, apakah Lindong punya 9 nyawa udah kayak kucing aja nggak mati-mati. Namun setelah mengingat mereka memiliki 5 alih setengah langkah menuju nirvana, 2 anjing kepanasan itu tidak jadi panik, malah mengonfrontasi Lindong dengan berkata bahwa mereka bersyukur Lindong masih hidup karena sayang apabila semua hartanya menghilang begitu saja. Di sisi lain, Mote yang meskipun marah mulai menenangkan diri dan menghitung perbedaan kekuatan antara geng mereka dengan geng lawan sebelum akhirnya meminta pendapat Lindong tentang apa yang harus mereka lakukan. Ketika dia mendengar kata-kata Mote, mata sedingin es Lindong dengan lembut menyapu rombongan lawan dengan aura pembunuhan yang samar-samar muncul, seolah pemilik batu suci itu sudah berambisi bahwa malam ini dia akan memastikan Jinmu pindah alam dengan selamat sejahtera sentosa. Merasakan aura pembunuhan itu, Jinmu langsung mengingatkan Lindong untuk menghargai hidupnya yang baru saja selamat. Namun Lindong sama sekali tidak mempedulikan gonggongan Jinmu ketika melangkah maju dengan tombak tulang dan niat membunuh yang semakin membuncah. Haisa dan 3 praktisi setengah nirvana lainnya juga maju selangkah ketika melihat Lindong bergerak membuat 5 aura kuat meletus dan memancing Mote, Tangsuan, serta Lisuan untuk turut meledakkan kekuatan Yuan di tubuh mereka. Tanpa gentar sama sekali dengan kekuatan lawan, Lindong memiringkan kepalanya dan menoleh ke arah Moling dan kawan-kawan, bertanya apakah 3 rekannya itu telah menguasai formasi yang dia ajarkan. Meskipun Moling dan kawan-kawan tidak yakin bisa mengalahkan alih setengah nirvana, 3 serangkai itu tampak begitu semangat saat berkata ingin menguji coba formasi tersebut. Lindong mengangguk perlahan sebelum kembali kepada Mote dan meminta bantuan untuk mengurus 3 ahli lain sementara dirinya sendiri akan menghabisi Jinmu dengan cepat. Ketika kata terakhir itu keluar dari mulut Lindong, suasana tegang itu langsung meledak karena pemuda kekaisaran yang besar itu telah berubah menjadi bayangan hitam yang menarik tombak tulangnya ke arah Jinmu. Jinmu mengeksekusi langkah misterius sebelum mendorong semua kekuatan Yuan di tubuhnya sampai batasnya. Sebenarnya Jinmu tahu bahwa Lindong adalah lawan yang sulit, sehingga tuan muda kekaisaran cahaya suci itu tidak punya niat untuk mengalahkannya sendiri. Senyum berbisa tiba-tiba muncul di
wajah Lindong mengetahui bahwa Jinmu berniat menunggu teman-temannya sebelum mengatakan bahwa dia akan lebih dulu jadi onggokan tubuh tak bernyawa sebelum teman-temannya datang. Segera saja cahaya keemasan yang gemilang meletus di kulit Lindong yang merupakan tanda aktivasi tubuh emas nirvana kecil yang sekali lagi meningkat setelah Lindong mencapai tahap lanjutan ranah manifestasi. Setiap helai rambut di tubuh Jinmu berdiri ketika merasakan niat membunuh Lindong, membuat Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci itu langsung mengeksekusi seni bela diri terkuatnya alias tackle reruntuhan gajah suci yang menyebabkan udara di cakrawala bergetar. Tabrakan yang menghancurkan bumi akhirnya meletus di depan mata semua orang yang merasakan hati mereka seolah ditekan tatkala raungan yang dalam bergemuruh, sementara cahaya keemasan yang cemerlang di ujung tombak tulang buaya surgawi Lindong tampaknya telah merobek langit malam. Setelah cahaya cemerlang itu meledak, gajah besar yang menyelimuti tubuh Jinmu langsung tercabik-cabik dengan kejam, membuat si empunya gajah yang ada di dalamnya segera melepaskan tatapan penuh kengerian. Jinmu sangat sadar betapa menakutkannya kekuatan Lindong dan bahkan tanpa menggunakan seni bela diri apapun, pemuda itu sudah mampu mengobrak-abrik gajah sucinya. Sementara mata Jinmu dipenuhi kengerian, Lindong justru melepaskan tatapan sedingin es ketika tidak berusaha untuk memperlambat tombaknya sama sekali, hingga membuat Jinmu dengan upaya terakhirnya merapal seni bela diri tipe pertahanan yang disebut sebagai sampul sinar misterius. Sebuah layar yang tampak solid muncul di hadapan Jinmu, namun Lindong tidak bergeming sama sekali ketika meledakkan layar cahaya itu menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, hingga memaksa Jinmu meludahkan seteguk cairan merah segar dari mulutnya sebelum dihempaskan ke belakang seperti layangan rusa. Semua orang hanya bisa membelalakan matanya melihat bagaimana seorang ahli manifestasi tingkat puncak sebenar-benarnya mampu memaksa ahli setengah nirvana berada dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Lindong sama sekali tidak ingin memberikan Jinmu waktu untuk bernapas ketika berkedip muncul di hadapan sang Tuan Muda Kekaisaran Cahaya Suci dan dengan kejam menusukkan tombaknya ke dada Jinmu. Jinmu masih sempat berusaha membentuk lapisan pelindung untuk menahan kejamnya tombak Lindong, namun tampaknya kecepatan Lindong dengan dukungan tubuh emasnya masih terlalu luar biasa sehingga semua orang dapat mendengar bagaimana suara teredam dari ujung tombak yang merobek daging seseorang, memecahkan keheningan hutan. Cairan merah segar mengalir dari dada dan punggung Jinmu seperti air mancur, membuat kehidupan secara perlahan meninggalkan mata yang dulu dipenuhi kesombongan dan menyebabkan semua orang di sana tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah mereka susah payah, seolah benar-benar tidak membayangkan bahwa ahli setengah langkah nirvana seperti Jinmu akan dihabisi semudah ini oleh Lindong. Tepat setelah Jinmu kehilangan nyawanya, 3 ahli setengah nirvana yang membantunya langsung menarik diri, berkata bahwa mereka tidak akan lagi mengganggu Lindong. Hal ini membuat ekspresi Haisa yang memang awalnya sudah muram menjadi semakin jelek dan semakin jelek lagi setelah melihat Lindong berbalik hanya untuk melemparkan tatapan dingin yang menyebabkan kulit kepalanya terasa mati rasa. Haisa meminta Lindong untuk tidak bersikap berlebihan, namun pemuda kekaisaran yang besar itu sudah muak dan sama sekali tidak berencana untuk menunjukkan belas kasihan kepada ular-ular kepanasan seperti Jinmu ataupun Haisa. Ketika itulah Lindong berkedip menghilang sebelum muncul di atas kepala Haisa sambil mengunuskan tombak tulangnya yang langsung bertuburkan dengan pedang Haisa. Akibat benturan itu, Haisa langsung terhempas beberapa langkah ke belakang sebelum menunjukkan ekspresi penuh rasa malu sekaligus ketakutan. Haisa sudah hampir menerima nasibnya untuk nyusulin Jinmu pindah alam ketika Lindong sekali lagi menyerbu ke arahnya dengan kejam. Namun belum sampai tombak Lindong menyentuh tubuh Haisa, sebuah kekuatan besar tiba-tiba menyapu dari jauh dan secara paksa mendorong Lindong mundur beberapa langkah sebelum kemudian meminta pemuda itu untuk membiarkan masalah ini berlalu demi kekaisaran Lingyuan. Sebuah suara yang tenang menyebar ke seluruh hutan dan membuat ekspresi semua orang berubah ketika melihat seorang pria berjubah putih yang tampak cukup ganteng tapi kurang fuckboy berdiri di sisi Haisa.
Mote kemudian meringsut mendekati Lindong saat menjelaskan bahwa pria berjubah putih itu adalah tuan muda kekaisaran Lingyun yang bernama Lingji, dan dikabarkan bahwa Lingji hanya membutuhkan pil nirvana yang cukup untuk benar-benar menerobos ranah nirvana. Ekspresi Lindong acuh tak acuh ketika sama sekali tidak menunjukkan ketakutan kepada Lingji, sementara Haisa melonjak kesenangan seolah merasa penyelamat hidupnya telah datang. Lingji hanya melambaikan tangannya acak kepada Haisa sebelum sekali lagi fokus kepada Lindong dan meminta maaf atas kesalahan Haisa. Lingji mengingatkan bahwa Jinmu lah yang menjadi dalam permasalahan ini, dan tuan muda kekaisaran Lingyun itu berharap Lindong dapat meredakan amarah setelah membunuh Jinmu. Orang-orang yang berkerumun tampak cukup terkejut mendengar kata-kata Lingji karena mengingat bagaimana kuatnya reputasi kekaisaran Lingyun. Mereka tidak pernah mengharapkan tuan muda kekaisaran besar seperti Lingji akan mengadopsi nada damai seperti ini. Tidak hanya kerumunan sekitar, Lindong juga dibuat terbagung-bagung dengan nada mendamaikan Lingji karena awalnya dia mengira pria ini muncul untuk membalaskan dendam Haisa. Namun ketika dia mendengar kata-kata yang terakhir, ekspresi wajahnya perlahan melunak sebelum akhirnya menghela napas ketika menyetujui permintaan Lingji untuk mengakhiri masalah ini. Akan tetapi Lindong buru-buru mengingatkan kalau sampai hal yang sama terjadi di masa depan, dia pasti tidak akan bersikap dermawan untuk kedua kalinya. Haisa menunjukkan ekspresi tertekan di wajahnya ketika mendengar peringatan Lindong karena meskipun dia merasa tidak puas, Haisa juga tahu bahwa pemuda ini memang bukanlah sesuatu yang bisa dia singgung dengan mudah. Nah, sementara masalah antara Lindong dan Haisa berakhir, sebuah tawa hangat bergema di langit malam ketika sesosok pemuda bertubuh besar menyatu dengan kerumunan dan menyebabkan kerumunan pecah setelah mengetahui bahwa pemuda itu adalah Liu Yuan yang berasal dari kekaisaran Yuan besar. Yang harus digarisbawahi oleh semua orang adalah dua kekuatan terbesar yang ada di kota yang tidak lain dan tidak bukan adalah kekaisaran Lingyun dan kekaisaran Yuan besar. Orang-orang di kota yang juga tahu bahwa kekaisaran Lingyun dan kekaisaran Yuan besar merupakan saingan satu sama lain, dan karena itulah ketika Liu Yuan masuk, Lingji langsung memintanya untuk tidak ikut campur sebelum menangkupkan tinjunya ke arah Lindong dan berbalik pergi. Sementara Lingji mendisiplinkan anak buahnya, Liu Yan yang baru saja bergabung dengan huru hara langsung menyapa Lindong dengan ramah sebelum mengajak Lindong berbincang sebentar hingga akhirnya pergi. Melihat ini, Mote tidak bisa menahan dirinya untuk memuji kekuatan Lindong yang bahkan sekarang diakui oleh dua kekuatan puncak di kota Yang. Lindong hanya tersenyum kecil mendengar ini sebelum kemudian menyarankan kelompok mereka untuk segera bersiap melanjutkan perjalanan. Meskipun Lindong hanya memberikan saran, tidak dapat dipungkiri bahwa posisinya di dalam kelompok telah sangat meningkat, bahkan tidak berlebihan apabila dianggap bisa menggantikan Mote sebagai pemimpin. Mote sendiri menyadari perubahan itu, namun dia sama sekali tidak keberatan karena bagi Mote yang bijaksana, Lindong memang memiliki kualifikasi untuk merebut posisinya. Gerombolan besar ahli kota yang tersisa di dalam hutan akhirnya melanjutkan perjalanan, tidak terkecuali kelompok Lindong dan Mote. Lindong duduk di punggung Choi Yen, sementara Mote dan yang lainnya mengelilinginya seperti bodyguard. Mote tertawa terbahak-bahak saat dengan gembira mengabarkan bahwa mereka akan segera sampai di tujuan utama, yaitu lembah granit guntur. Sama seperti orang-orang dari kota yang dengan cepat menuju lembah guntur granit, di belakangnya sekelompok besar lain diam-diam melintas, di mana pria berpakaian hitam yang ada di tengah kelompok itu merupakan praktisi ranah nirvana yang sempat dilihat Lindong ketika membantai rombongan binatang iblis malam sebelumnya.
Rombongan kekaisaran misterius itu tampak menyebut sebuah kekaisaran yang bernama Kekaisaran Xuanbing dan menggerutu tentang bagaimana Kekaisaran Xuanbing ini terus berusaha membuntuti mereka demi mendapatkan keuntungan. Meskipun kesal dengan Kekaisaran Xuanbing, sosok senior besar Rana Nirvana yang untuk sementara kita sebut aja dia si Bambang lah ya, kayak biasa hanya bisa menghela napas karena dia tahu akan ada pertikaian besar di lembah granit guntur. Dan mengingat Kekaisaran Lingyun dan Kekaisaran Yuan besar dari kota Yang, kekaisaran mereka mungkin harus membentuk aliansi dengan Kekaisaran Xuanbing untuk mengusir ahli lain dari lembah granit guntur. Singkat cerita, lembah gunung yang telah didambakan semua ahli akhirnya muncul di pelupuk pandang dan membuat rombongan Lindong bersorak dengan semangat, sementara si pemuda klan Lin yang duduk di atas Kang Gojek aing maunya justru menunjukkan ekspresi serius karena dia tahu pertarungan yang sebenarnya akan segera dimulai. Kekaisaran Lingyuan dan Kekaisaran Yuan besar secara alami adalah faksi yang berada di urutan paling depan memasuki lembah granit guntur. Namun baru saja rombongan kota yang hendak memasuki lembah, bumi di sekitar mereka bergetar dan parit berukuran ratusan meter dikoyak dengan paksa hingga membuat bahkan Ling Ji dan Liu Yuan yang berada di barisan paling depan menunjukkan raut gelap karena tahu bahwa jelas ada dua orang kuat yang berusaha menghalangi jalan mereka. Ketika Ling Ji dan Liu Yuan berteriak meminta siapapun yang menghalangi mereka keluar, itulah sesosok pemuda dengan aura yang bahkan bisa menekan ahli setengah nirvana muncul, membuat semua orang yakin bahwa orang yang baru saja muncul sebenar-benarnya merupakan ahli nirvana sejati. Ling Yuan berusaha untuk mengajak orang itu bernegosiasi dan mengatakan bahwa lembah granit guntur bukanlah milik siapapun, sehingga menghalangi rombongan kota yang telah melakukan perjalanan susah payah merupakan tindakan yang sedikit berlebihan. Sosok itu kemudian memperkenalkan diri sebagai Hua Yun yang berasal dari Kekaisaran Xuanbing, di mana hanya dengan nama itu saja sudah membuat jejak ketakutan mengalir di mata rombongan kota yang karena mereka tahu bahwa Kekaisaran Xuanbing merupakan salah satu kekaisaran tingkat tinggi yang ada di medan perang kuno. Lindong mengerutkan kening ketika melihat Hua Yun karena dia yakin pemuda yang dia lihat di malam sebelumnya bukanlah tuan muda Kekaisaran Es Millennium itu, sehingga Lindong menyimpulkan setidaknya ada dua kekaisaran tingkat tinggi di lembah granit guntur. Hua Yun sekali lagi meminta Liu Yuan untuk membawa rombongannya pergi, membuat tuan muda Kekaisaran Yuan besar itu langsung menunjukkan raut kesal sambil berkata bahwa meskipun Kekaisaran Xuanbing adalah kekaisaran tingkat tinggi, apabila semua ahli di kota yang menyatukan diri, Hua Yun pasti akan merasa kerepotan. Hua Yun melambaikan lengan bajunya seolah-olah telah mendengar lelucon sebelum kemudian memanggil sejumlah besar ahli dengan jubah putih yang membuat ahli kota yang mulai ketar-ketir. Liu Yuan langsung menyemangati rekan-rekannya, mengingatkan betapa berat perjalanan mereka kemari, di mana bahkan banyak di antara mereka yang harus menyerahkan nyawanya ke tangan para binatang iblis. Kata-kata Liu Yuan memang memberikan dampak yang cukup signifikan, membuat ahli-ahli yang sebelumnya dipenuhi ketakutan kini justru menunjukkan semangat membara. Hua Yun sempat menyipitkan matanya melihat ahli kota yang benar-benar bersatu sebelum kemudian dengan lembut tersenyum dan dengan santai memanggil seseorang bernama Wu Mo untuk berhenti bersembunyi. Segera setelah Hua Yun berbicara, terdengar tawa kecil dari puncak gunung yang dipenuhi awan mendung sebelum kemudian memunculkan pemuda berjubah hitam yang Lindong lihat sebelumnya. Sekarang semangat ahli kota yang baru saja terbangkitkan kembali runtuh setelah mengetahui bahwa pemuda berjubah hitam itu tidak lain adalah Wu Mo dari Kekaisaran Gagak Hebat yang juga merupakan ahli ranah nirvana.
Huayun tersenyum puas ketika Wu Mo menunjukkan dirinya, sementara Ling Ji dan Ling Yuan kehilangan kata-kata karena dengan dua kekaisaran kelas tinggi menghalangi seperti ini, bahkan dua kekaisaran mereka bersama-sama pun tidak akan bisa berbuat banyak. Beberapa saat setelah Ling Ji dan Liu Yuan berdiskusi satu sama lain, dua pentolan kota yang itu tiba-tiba saja menoleh hingga membuat ahli kota yang lain juga ikut-ikutan menoleh ke arah pandangan Ling Ji dan Liu Yuan dan mendapati pemuda yang masih nyantui duduk di atas kang ojek kebanggaannya. Melihat tindakan para ahli kota yang Huayun dan Wu Mo jadi berpandangan penuh kebingungan, sementara di puncak gunung tersembunyi yang mengelilingi lembah guntur granit, sosok memikat muncul sebelum matanya yang malas dan indah melirik ke arah Lindong dengan tatapan tertarik. Sementara Lindong yang menjadi pusat perhatian lama-lama sadar juga saking sebelumnya fokus melihat betapa luar biasanya kekuatan ahli yang menargetkan kunci kuno di lembah granit guntur ini. Karena melihat rombongan kota yang tampak menunjukkan pengharapan kepadanya, Lindong pun mengetuk punggung Shoyan dan berkedip muncul di sisi dua pentolan kota yang. Lindong memiringkan kepalanya sebelum menoleh ke arah Ling Ji dan Ling Yuan ketika bertanya apakah tuan muda dua kekaisaran besar ini benar-benar mempercayainya. Ling Yuan menghela napas ketika bertanya apa rencana Lindong, namun pemuda itu justru mengajak keduanya berjudi dan bertarung bahwa dia memiliki peluang 50% untuk menang. Ling Ji dan Ling Yuan tidak tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Lindong, namun berhubung mereka sudah pergi sejauh ini, dua pentolan kota yang itu pun tidak punya pilihan kecuali membiarkan Lindong melakukan apa yang dia inginkan. Ketika itulah suara mantap Lindong perlahan bergema di udara dan mengajak Huayun serta Wu Mo untuk bertaruh. Huayun tersenyum meremehkan ketika berkata Lindong sepertinya tidak punya kualifikasi untuk bertaruh dengan mereka. Namun suara Lindong masih tenang, hampir seolah-olah dia tidak merasakan aura tekanan yang muncul dari tubuh ahli nirvana sejati di depannya ketika mengingatkan bahwa mungkin saja ada kekuatan besar lain yang bersembunyi dan apabila mereka bertarung mati-matian di sini, jelas itu hanya akan menjadi kerugian untuk kekaisaran Xuanbing maupun kekaisaran Gagak Besar. Pernyataan Lindong yang memang sama sekali tidak salah membuat Huayun akhirnya terdiam sebelum kemudian menoleh kepada Wu Mo yang sama-sama bengong. Lindong tertawa kecil melihat dua lawan bicaranya bingung sebelum menjelaskan bahwa pertaruhan yang dia ajukan tidaklah rumit. Lindong hanya meminta salah satu di antara dua ahli nirvana ini berdiri di sebuah lingkaran dan menerima satu serangan darinya. Apabila Huayun atau Wu Mo terlempar keluar dari lingkaran, maka Lindong akan memenangkan pertaruhan, begitu pula sebaliknya. Pernyataan Lindong membuat kerumunan segera meledak dalam kekacauan yang sebagian besar mengecam betapa bodohnya pemuda antah berantah ini. Bahkan Ling Ji dan Liu Yuan juga hanya bisa menepuk dahi mereka lelah seolah tidak menyangka bahwa Lindong akan mengungkapkan sebuah pertarungan yang sangat merugikan untuk kesenjangan ranah di antara mereka berdua seperti ini. Namun tanpa mempedulikan kecaman di sekitarnya, Lindong dengan santai menanyakan siapakah yang mengambil tantangannya, membuat Huayun menunjukkan ekspresi mengejek di wajahnya ketika melayang di udara dan berkata bahwa dia tidak akan berdiri di atas lingkaran. Dia akan memberikan keringanan untuk Lindong dengan berdiri di udara seperti ini, dan apabila serangan pemuda antah berantah ini benar-benar mampu menggerakkan tubuhnya, maka Huayun akan membiarkan orang-orang dari kota yang bebas memasuki lembah granit guntur. Lindong menunjukkan senyuman di wajahnya yang setenang lautan sebelum kemudian tubuhnya bergetar lembut tatkala aliran kekuatan pelahap menyembur keluar dari tubuhnya dan menyebabkan seluruh langit tampak gelap ketika sejumlah besar kekuatan Yuan berkumpul di atas kepalanya.
Semburat kejutan melintas di mata Huayun ketika melihat ini karena yang dia tahu hanya seorang praktisi panggung nirvana yang dapat menggunakan kekuatan Yuan antara langit dan bumi untuk kepentingannya sendiri. Namun tanpa mempedulikan keterkejutan lawannya, Lindong terus menyerap kekuatan Yuan sementara tubuhnya sendiri berubah menjadi keemasan karena sedang menggunakan tubuh emas nirvana kecil untuk menahan serangan balik dari 5 jari penjara surgawi. Rambut Lindong bergoyang sementara langit bergurumuru ketika sebuah jari yang tampak seperti berasal dari zaman kuno merobek cakrawala dan menciptakan pemandangan yang bahkan membuat Huayun mulai memicingkan matanya. Jari besar dan kuno itu melayang di udara sementara semua kekuatan Yuan di sekitar lembah granit guntur mengamuk hingga membuat Liu Yuan dan Ling Ji menunjukkan tatapan kagum seolah tidak percaya seorang ahli manifestasi datang mengeksekusi seni bela diri yang sekuat ini. Memahami bahwa teknik Lindong bukanlah sesuatu yang biasa, Huayun segera menunjukkan teknik bela dirinya sendiri yaitu Gunung Es Iblis yang menciptakan pemandangan gunung es hitam dengan sensasi dingin yang membekukan hati semua orang. Jari surgawi Lindong tampak seperti murka dewa kuno hingga menghantam gunung es Huayun dan menyebabkan pemandangan dua meteor yang saling bertubrukan di depan mata semua orang. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar, namun semua orang masih tetap fokus pada pusat tabrakan dan beberapa saat kemudian suara retak yang lembut terdengar hingga menyebabkan pupil mata Wumo menyusut. Namun sebelum Wumo menyadari apa yang terjadi, gunung es meledak dan cahaya gemerlap menyembur keluar dari dalam ketika Lindong muncul dengan tubuh terbakar, sementara lawannya di tempat lain terlihat dengan rambut acak-acakan dan ekspresi mengerikan. Ya, Huayun telah berada di tempat lain alias tidak lagi berada di tempat asalnya, menandakan bahwa taruhan telah menunjukkan hasil yang jelas betapa seorang krucil manifestasi tingkat puncak sebenar-benarnya mampu menggoncangkan ahli panggung nirvana sejati dengan begitu menakjubkan. Edian banget nih Kang Pak Boy atuh, nggak kalah lah ya sama saudaranya Kang Pak Boyannya dari Donghua sebelah. Ya zaman-zaman masih bujang 11-12 lah ya. Mantap lah, apa nggak kena mental tuh semua antek-antek dajal. Lagian jadi orang kok seneng banget gitu ya manfaatin kekuatan dan kekuasaan demi kepentingan pribadi sendiri sih, kayak siapa gitu. Ya pokoknya GG banget lah ya Lindong di spoiler episode ini. Ya kira-kira apakah Huayun bisa menerima kekalahannya dengan ikhlas atau malah ngajakin lanjut baku hantam lagi. Nantikan terus pembahasannya hanya di Ginosis. Rama di sini pamit, bye bye.